Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel bukan hanya seorang wali, tapi beliau adalah pilar awal yang menancapkan tonggak kejayaan Islam di tanah Jawa. Sunan Ampel datang bukan untuk mencari nama, bukan pula kekuasaan. Ia datang membawa cahaya, menerangi kegelapan, menebar kasih sayang di tengah kemelut tradisi dan kepercayaan lama. Sunan Ampel merupakan salah satu wali Songo yang berpengaruh di tanah Jawa. Dakwah Raden Rahmat atau Sunan Ampel dimulai saat sang ayah Maulana Malik Ibrahim menugaskannya untuk menemui Raja Majapahit Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya meminta Sunan Ampel untuk mengatasi masalah yang terjadi pada rakyatnya yang memiliki perangai buruk, seperti berjudi, mabuk dan menggelapkan uang pajak. Disinilah strategi dakwah Sunan Ampel dimulai. Di awal dakwahnya di Pulau Jawa, Sunan Ampel tidak setuju dengan adat Jawa seperti kenduri, selamatan, dan sesaji. Ia ingin hidup dalam sistem sosial budaya masyarakat yang menganut Islam. Salah satu caranya yakni dengan pemasangan beduk dan kentongan di beberapa masjid dan musola di Jawa sebagai waktu penanda sholat tiba. Kala itu, beduk adalah alat yang disukai umat Buddha sebagai alat musik, sedangkan kentongan adalah alat musik yang digemari oleh umat Hindu. Untuk terhubung dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara dakwah yang unik. Caranya yakni dengan mendekati dan menggabungkan istilah-istilah Islami dengan bahasa yang dituturkan oleh orang Jawa. Misalnya, kata sholat diganti dengan kata sembahyang yang identik digunakan masyarakat Jawa saat beribadah. Tak hanya itu, kata musola juga diganti dengan nama langgar. Sunan Ampel gemar berdiskusi dan memberikan pemahaman agama Islam kepada masyarakat yang dapat diterima akal manusia. Pendekatan intelektual tersebut dilakukan dengan menggunakan nalar dan kecerdasan untuk menghadapi sesuatu yang baru. Beliau berusaha memperbaiki akhlak masyarakat yang rusak. Oleh karena itu, Sunan Ampel memunculkan istilah molimo, yang berarti jangan melakukan 5 hal yang dilarang Allah, yaitu moh main berjudi, moh mabok, moh medan berzina, moh madat narkoba, dan moh maling mencuri. Sungai Brantas merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Sunan Ampel mengubah namanya menjadi Kali Emas. Selain itu, ia juga mengganti nama Pelabuhan Jelangga Manik menjadi Tanjung Perak. Sunan Ampel menggunakan kata emas dan perak dengan harapan masyarakat akan berduyun-duyun ke Jawa Timur karena diyakini di daerah tersebut banyak terdapat harta karun seperti emas dan perak. Sunan Ampel mengembangkan pesantren dengan pola pendidikan monastik yang dijalankan oleh para pendeta untuk mengajar. Di pesantren tersebut juga menggunakan mandala Hindu-Buddha yang pengaruhnya masih terlihat hingga kini. Dakwah Sunan Ampel tersebar sampai keluar Pulau Jawa, yaitu di wilayah timur Nusantara, di antaranya Sulawesi, Maluku, Ternate, dan Tidore. Pesantren Ampel Denta yang menjadi pusat dakwah menjadi pintu gerbang Majapahit, sehingga Sunan Ampel menjadikan pusat Majapahit sebagai sasaran dakwah utama. Meneruskan perjuangan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel mendirikan pendidikan bagi masyarakat, khususnya para kader ulama dan dai yang berupa pesantren. Pada suatu waktu, Sunan Ampel melakukan perjalanan ke Ampel, mulai dari Trowulan melewati Desa Krian, Wonokromo, hingga berlanjut ke Desa Kembang Kuning. Pada setiap perjalanan yang dilakukannya, ia tak lupa untuk berdakwah.
Bahkan Sunan Ampel juga membagi-bagikan kipas yang terbuat dari akar tumbuhan kepada penduduk sekitar. Agar bisa mendapatkan kipas tersebut, masyarakat hanya perlu mengucapkan syahadat. Dan sejak itu, hingga berjalannya waktu, pengikut dari Sunan Ampel mulai bertambah banyak. Sebelum beliau tiba di wilayah Ampel, Sunan Ampel juga membangun langgar atau musola sederhana di wilayah Kembang Kuning. Berjarak sekitar 8 km dari daerah Ampel, langgar tersebut selanjutnya berkembang menjadi besar megah hingga mampu bertahan sampai saat ini. Dan saat ini langgar tersebut memiliki nama Masjid Rahmat. Dalam kehidupan pesantren, walaupun Sunan Ampel menganut mazhab Hanafiyah, akan tetap Sunan Ampel juga begitu toleran terhadap mazhab lainnya. Alasan kenapa dakwah Sunan Ampel mudah diterima oleh penduduk Jawa adalah karena ia menggunakan pola pengajaran tasawuf dalam pengajaran agama Islam. Keberadaan dari kampung Arab adalah bukti akan adanya jejak dakwah agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Kampung Arab lahir karena pada wilayah tersebut banyak penduduk setempat yang merupakan keturunan Arab. Mbah Sholeh merupakan laki-laki bersahaja yang hidup pada masa Sunan Ampel. Ia mengabdi kepada Sunan Ampel dengan menjaga kebersihan masjid. Suatu hari, Sunan Ampel melihat masjid tidak sebersih dulu. Ia pun berandai-andai Mbah Sholeh masih hidup. Mbah Sholeh pun hidup lagi dan ia kembali bersih-bersih di masjid. Konon katanya Mbah Sholeh mati dan hidup kembali sebanyak 8 kali. Ketika Sunan Ampel meninggal dunia, Mbah Sholeh masih hidup, sehingga ketika ia meninggal untuk ke-9 kalinya tidak seperti sebelum-sebelumnya. Begitulah kisah perjalanan Sunan Ampel, seorang wali Allah yang penuh kebijaksanaan, ketabahan, dan kasih sayang. Dakwahnya yang santun dan penuh hikmah membuatnya dicintai oleh semua kalangan, menjadi sosok teladan yang selalu diingat dalam sejarah Islam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.